Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana bikitabin unzil وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Nikmat seperti itu tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita, kendati mereka mendengarkan suara panggilan untuk meraih kesuksesan, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah mereka. Ada di antara saudara kita, pada saat mereka mendengarkan panggilan kesuksesan tersebut, akan tetapi mereka lebih memilih dirinya untuk berdiam diri di pertentangan mereka. Namun alhamdulillah, ada di antara jamaah bahkan kendati belum ada suara panggilan azan, mereka sudah memenuhi masjid ini. Ini merupakan nikmat keimanan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dikarenakan nanti pada saat kita dibangkitkan di hari akhirat, pada saat semua manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, maka pada saat itu kita akan mencari sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putri tercinta beliau Fatimah Zahra menanyakan kepada ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahanda, pada saat aku hidup di dunia ini aku bisa membersamaimu selalu. Kapanpun aku rindu kepadamu, aku bisa bertemu denganmu. Bagaimana nanti nasibku di hari akhir?" Maka pada saat itu Rasul menjawab kepada putri tercintanya, "Wahai putriku tercinta, jumpailah aku nanti di haud. Pada saat aku sedang memberikan syafaat kepada umatku, pada saat aku sedang memberikan air dari telaga Kautsar dari tangan aku ini." Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Penghormatan saya yang mulia yaitu Imam besar Masjid Agung Taqwa dan para alim ulama, guru-guru saya semuanya, dan yang saya hormati Bapak PJ Bupati beserta seluruh jajaran yang UPTD Masjid Agung At-Taqwa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di atas mimbar ini menyampaikan satu patah dua ayat. Ada sebuah surat, kalau kita membaca dari beberapa buku tafsir, para ulama mufassirin mengatakan bahwasanya surat tersebut merupakan surat kegemaran Rasulullah SAW. Dikarenakan di situ terdapat sebuah janji pasti dari Allah akan kemenangan umat Islam. Surat tersebut adalah surat Al-Fat. Ayatnya tidak banyak, hanya 29 ayat. Dan di ayat terakhir Allah ingin memberikan pesan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Pesan tersebut adalah sangat penting karena menunjukkan bagaimana karakteristik umat Nabi Muhammad. Ayat 29 tersebut yang berbunyi, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita jamaah yang dirahmati Allah. Pertama sekali konsep ma'iyah, konsep kebersamaan. Yang kedua adalah karakteristik umat Islam terhadap sesama muslim dan bagaimana karakteristik umat Islam itu terhadap orang-orang kafir. Dan yang keempat yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita itu adalah bagaimana ciri kita yang digambarkan oleh Allah terhadap orang-orang Yahudi di dalam kitab Taurat. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana karakteristik kita umat Nabi Muhammad tersebut yang disampaikan kepada orang-orang Nasrani di dalam kitab Injil. Ini merupakan pelajaran penting yang harus menjadi pengambilan dari kita. Sehingga apa? Sehingga kita terwakili bagaimana karakter sebenarnya umat Nabi Muhammad tersebut. Mari sama-sama kita melihat konsep ma'iyah, konsep kebersamaan. Walladzina ma'ahu. Bagaimana konsep kebersamaan Rasulullah SAW? Lihatlah, konsep kebersamaan itu ditunjukkan oleh Ibunda Khadijah. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab Manaqib Khadijatul Kubra. Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang dari dakwah, sangat lelah. Dan pada saat itu Ibunda Khadijah memangku baginda Rasulullah SAW dikarenakan sedih melihat sang Rasul tertidur seperti itu, maka terteteslah air mata dari pipi Ibunda Khadijah dan terjatuh di atas wajah Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasul menanyakan, wahai Khadijah, apa yang membuatmu menangis? Apakah engkau menyesal terhadap harta yang telah habis karena berjuang di agama Allah ini? Lalu pada saat itu apa yang diungkapkan oleh Ibunda Khadijah? Wahai Rasulullah, kalau seandainya nanti pada saat aku meninggal dunia dan engkau tidak mempunyai apapun lagi di atas dunia ini kecuali tulang belulangku, maka congkellah kuburku. Congkellah kuburku dan ambillah tulang belulang itu untuk memperjuangkan agama Allah. Harta yang kau habiskan hari ini itu tidak ada apa-apanya untuk memperjuangkan agama Allah. Maka sangat wajar pada saat Futuhul Makkah Rasulullah SAW tidak bernostalgia kembali ke rumahnya sebagaimana para sahabat yang lain. Setelah mereka terusir dari Makkah, hampir rata-rata sahabat semuanya kembali ke rumah mereka bernostalgia. Rasul kembali ke Makkah dan membuat kemah di Ma'la, di mana tempat Ibunda Khadijah dikuburkan, dan mengatakan bahwasanya apa? Sungguh benar wahai Khadijah apa yang engkau ucapkan dulu, bahwasanya agama Allah ini akan mendapatkan kemenangan. Dan hari ini Allah tunjukkan kata-katamu tersebut. Ini adalah konsep ma'iyah yang ditunjukkan oleh Ibunda Khadijah kepada Rasulullah SAW. Beliau mendedikasikan dirinya, hartanya, semuanya untuk perjuangan agama Allah ini. Begitu juga dengan konsep ma'iyah yang ditunjukkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az membersamai Rasulullah SAW tidak lama, hanya 8 tahun. Namun apa yang terjadi? Pada saat Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, fahtazzat arsyur rahman, maka bergoncanglah makhluk Allah yang paling besar tersebut. Akankah goncangan tersebut akan terjadi juga pada saat kita meninggal dunia? Ini yang harus kita persiapkan. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'az? Pada saat terjadi peperangan Badar, peperangan yang paling dahsyat, iblis tidak akan pernah turun ke bumi untuk menggoda manusia kecuali dalam momen-momen tertentu saja. Di antara momen turunnya iblis ke dunia ini adalah pada saat iblis menggoda Nabi Ibrahim. Dan momen lainnya turunnya iblis tersebut adalah pada saat terjadi perang Badar. Iblis menyuarakan kepada umat Islam pada saat itu, jangan pergi berperang. Kenapa? Kalau seandainya umat Islam kalah dalam perang Badar, maka tidak ada satu orang pun di dalam masjid ini dalam keadaan Islam. Tidak ada satu pun di antara kita yang masuk Islam. Namun dikarenakan kemenangan perang Badar tersebut,
maka kita hari ini hidup dalam kenikmatan Islam, hidup dalam keadaan indahnya Islam. Bayangkan pada saat Rasul menanyakan kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang perang Badar ini? Orang-orang muhajirin yang pada saat itu jumlahnya tidak banyak, 13 tahun Rasul berdakwah di Mekah, jumlah mereka itu hanya 81 orang. Orang-orang muhajirin dengan lantang mengatakan, wahai Rasulullah, kami akan membela, kami akan ikut berjuang dengan. Rasul kembali menanyakan, apa pendapat kalian tentang perang Badar? Sehingga pada saat itu Sa'ad bin Mu'az mengatakan, apakah yang engkau maksud wahai Rasulullah itu adalah kami dari orang-orang Ansar? Betul wahai Sa'ad. Maka apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Wallahi walladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, law ista'radta hadzal bahr, kalau seandainya engkau menyuruh menyeberangi lautan, fakhadatahu, dan engkau menyeberangi lautan, la khadatnahu ma'ak, maka kami akan seberangi lautan bersamamu wahai Rasulullah. Ma takhallaf ahadun minna, tidak ada satu orang pun yang akan berpaling darimu wahai Rasulullah. Ma akhasta minna ahabbu ilaina mimma tara, apapun yang engkau ambil dari harta kami, jiwa kami, itu jauh lebih kami cintai daripada apa yang engkau tinggalkan. Lihatlah bagaimana konsep ma'iyah yang diberikan pelajaran penting kepada kita. Para sahabat terdahulu mereka mendedikasikan dirinya, hartanya, semuanya untuk memperjuang agama Allah. Agama ini tidak akan pernah sustainable, tidak akan pernah berkelanjutan kalau seandainya kita tidak mau berdakwah. Tugas dakwah itu bukan hanya tugas para masjid, tugas dakwah itu bukan hanya tugas para UPTD, tugas dakwah itu bukan hanya tugas para ulama. Semua kita berkewajiban untuk melakukan dakwah apapun kondisinya. Pada saat Allah memberikan kelebihan kepada kita yaitu jabatan, maka jadikanlah jabatan tersebut untuk kita menggunakan untuk keagama Allah ini. Pada saat Allah memberikan kepada kita harta, maka jadikanlah harta tersebut untuk kita berdakwah di jalan agama Allah ini. Lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf yang mempunyai harta kekayaan lebih dari 6 triliun rupiah, sepertiga hartanya itu pernah diberikan cuma-cuma kepada penduduk Madinah. Tanda kutip, penduduk Madinah itu adalah satu negeri. Bayangkan, sepertiga harta Abdurrahman bin Auf pernah diberikan kepada penduduk Madinah, sepertiga lagi pernah diberikan modal kepada penduduk Madinah, dan sepertiga harta Abdurrahman bin Auf pernah diberikan hutang kepada penduduk Madinah. Begitulah mereka menjadikan agama ini adalah sebagai untuk memperjuangkan agar apa? Agar agama ini berkelanjutan sampai dengan hari akhirat. Saya pernah melihat masjid yang sangat agung di Alhambra di Spanyol, istana yang sangat agung. Pada saat kita berada di atas Alhambra, kita akan melihat di bawah Spanyol tersebut, di bawah Alhambra tersebut, semuanya masjid-masjid kecil. Namun sangat disayangkan, hari ini masjid-masjid itu semuanya berubah menjadi gereja. Bagaimana pilunya? Ini merupakan salah satu gambaran kalau seandainya kita tidak berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui para sahabat yang tabi'in dan para ulama hingga sampai dengan hari ini, maka kita mungkin akan terusir dari tempat kita, maka kita akan terusir dari negeri kita. Bagaimana konsep, bagaimana karakter umat Nabi Muhammad SAW? Asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Mereka itu sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka itu saling menyayangi. Akan tetapi fenomena hari ini jemaah yang dirahmati Allah, karakter umat Islam itu sangat baik dengan orang kafir. Akan tetapi mereka saling bermusuhan sesama orang Islam. Ini merupakan salah satu kepiluan umat Islam hari ini, terlebih menjelang pemiluhan, terlebih menjelang pilkada. Maka umat Islam itu saling menjelekkan, saling memfitnah, saling mengkafirkan antara satu sama lainnya. Padahal mereka semuanya mempunyai Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, mempunyai bendera yang sama yaitu Islam. Seharusnya umat Islam tersebut harus saling menyayangi. Bagaimana kasih sayang di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, sehingga apa? Sehingga Islam ini bisa kita nikmati hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah
memberikan gambaran kepada kita tentang umat Islam terhadap orang-orang Yahudi, yaitu umat yang taat beribadah kepada Allah. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Di sini Allah ungkapkan dengan fi'il mudhari, yabtaguna, menunjukkan bahwasanya orang Islam itu terus-terusan melakukan kebaikan. Yabtaguna, ridwan yang diungkapkan oleh Allah tersebut adalah segala kebaikan. Karena kita tidak tahu kita akan masuk surga dari pekerjaan apa, dari amal apa. Maka pada saat Khatib berada di Mesir tahun 1999, ingin menggambarkan kepada jamaah semuanya bahwasanya kecanggihan teknologi itu tidak kita miliki. Itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Di tahun 99, Israel itu sudah mempunyai senapan yang bisa dipatahkan dan mempunyai monitor. Bagaimana kekuasaan mereka, bagaimana kecanggihan mereka untuk menghajar umat Islam. Tapi lihatlah bagaimana spirit yang dimiliki oleh orang-orang Palestina. Kendati mereka mempunyai teknologi, akan tetapi umat Islam mempunyai Allah yang Maha Kaya. Dan ini dibuktikan. Semua peperangan di dalam Islam itu tidak pernah dimenangkan dikarenakan kekuatan umat Islam. Akan tetapi semua peperangan tersebut, semua kesuksesan tersebut itu diraih dikarenakan umat Islam mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang Maha Agung. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan kalian yang memanah, akan tetapi yang memanah tersebut adalah Allah dengan jundunya, dengan tentara-tentaranya. Dan bagaimana karakter umat Islam yang digambarkan di dalam kitab Injil? Orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang ubudiyah, orang-orang yang taat beribadah, akan tetapi mereka tidak mau memikirkan tentang dunia mereka. Sehingga apa yang terjadi? Eropa mengalami masa kegelapan dikarenakan tidak ada saintis satupun. Dan lihatlah bagaimana Allah menggambarkan umat Islam dengan perumpamaan kazar'in akhraja syaqahu, sebagaimana tunas yang mengeluarkan pohonnya. Fastaghlala fastawa ala suqihi, maka tunas tersebut akan menjulang tumbuh kuat sehingga pohon tersebut membuat apa? Yu'jibuz zurra, akan membuat para petani, orang yang menanam pohon tersebut, orang tersebut akan bangga. Hari ini jemaah yang mempunyai profesi sebagai petani, betapa bangganya kita pada saat kita menanam pohon, pohon tersebut tumbuh berbuah. Inilah kendala kita hari ini. Pada saat kita gagal mendidik generasi kita, maka terkadang orang tua itu tidak pernah bangga dengan anaknya. Sehingga ini menjadi pelajaran penting kepada kita semuanya. Agar apa? Agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Semoga apa yang Khatib sampaikan ini bermanfaat kepada Khatib dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bagi jemaah semuanya, harap mengambil iktibar untuk dapat fokus kepada rukun 2 khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alayha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا النار ولو بشق التمرة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود مثلهم في سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.